Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya bercerita tentang syair kehidupan sesuai dengan imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Dalam syair kehidupan kali ini saya ingin bercerita tentang jalan yang akan dilalui oleh Satrio Piningit. Satrio Piningit hanya mengambil satu jalan, tapi banyak rintangan yang akan dihadapinya, baik secara pribadinya maupun rintangan dari luar pribadinya. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya ingin menegaskan kembali konten syair kehidupan Satrio Piningit yang saya buat, yang saya ceritakan ini adalah imajinasi yang ada dalam pemikiran saya, yang saya sambungkan dari satu cerita ke cerita yang lainnya dengan batas-batas pemikiran-pemikiran yang masuk logika akal dan beberapa prinsip-prinsip pemikiran yang disesuaikan dengan sebuah kejadian secara alami, sehingga membentuk bulat sebuah cerita dari A sampai ke Z-nya. Jadi hanya penggabungan beberapa cerita saya definisikan secara imajinasi akal pikiran saya. Ada beberapa bagian buku yang saya ambil, lalu saya gabungkan dengan imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Bukan sebuah cerita yang ada jelas tertera di dalam buku. Maksud saya bercerita seperti ini supaya semua pada mengerti tentang apa yang ada dalam pemikiran saya, ada dalam imajinasi pemikiran saya yang bercerita tentang syair kehidupan Satrio Piningit. Jadi saya ambil beberapa poin-poin yang ada dalam literatur buku, lalu saya sambungkan dengan imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Itu penjelasannya. Kenapa menjadi sebuah cerita dalam syair kehidupan yang saya buat. Kita lanjutkan cerita syair kehidupan Satrio Piningit, Satu Jalan, 1.000.000 Rintangan. Kembali kepada pokok bahasan cerita syair kehidupan Satrio Piningit. Kenapa saya mengatakan Satrio Piningit sedang mengambil satu jalan dan akan menghadapi berbagai banyak rintangan? Saya berpikir sesuai imajinasi saya. Satrio Piningit mengalami perubahan sikap
Dari tadinya tidak memikirkan dirinya, sekarang ini dia ingin menjalani kehidupannya. Dari situ terjadi dilema pemikiran-pemikiran dalam kehidupannya. Terjadi sikap perubahan pada tindak tanduknya. Dan biasanya, sesuai dengan imajinasi pemikiran saya, itu banyak ditinggalkan kawan-kawan dekatnya. Itu sesuai dengan beberapa cerita-cerita yang ada dalam buku. Satrio Piningit adalah seorang satrio yang kesepian dan sendirian. Berpikirnya sudah memikirkan jalan hidup yang ingin diambilnya. Itu rintangan yang paling terdekat yang dia hadapi. Belum lagi rintangan-rintangan ke depannya, seperti tekanan-tekanan kehidupan yang biasa dilalui dengan tidak memikirkan. Dia hanya menjalani. Sekarang dia harus berpikir untuk menjalani kehidupannya yang lebih baik. Dari cerita tadi, saya hanya berpikir, tidaklah mudah bagi Satrio Piningit untuk bisa kembali normal kehidupannya, karena berpuluh-puluh tahun sudah dia menjalani kehidupan sebagai seorang budak Angon. Dari situlah imajinasi saya muncul. Kenapa saya beranggapan bahwa Satrio Piningit sebelum menjadi seorang Satrio Piningit, dia adalah budak Angon. Dan saya selalu berpikir, perjalanan budak Angon itu lebih lama ketimbang perjalanan seorang Satrio Piningit. Lebih jauh. Seketika dia berubah dan mengikuti aturan dalam menjalani kehidupannya. Secara imajinasi pemikiran saya, kalau itu benar terjadi, di akhir bulan sekarang, Satrio Piningit mengambil jalan untuk memperbaiki kehidupannya, bisa diasumsikan sangatlah pendek waktu itu, karena tahun berikutnya dia harus menghadapi suatu permasalahan cukup besar dalam kehidupannya. Bisa diceritakan di sini bahwa sikap untuk memperbaiki diri yang akan diambil jalannya oleh Satrio Piningit tidaklah mudah, karena lingkungan kebiasaannya pada saat dia menjalani itu akan berbeda dengan lingkungan yang akan dia hadapi dalam menjalani kemapanan pribadinya. Lalu tekanan-tekanan akan datang kepadanya lebih besar, lebih tinggi, bukan hanya pada diri pribadi dia sendiri, tapi juga di luar pribadi dia sendiri. Diambil sebuah kesimpulan, satu jalan yang diambil Satrio Piningit, beribu rintangan, bahkan berjuta rintangan menghadapinya. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.